Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa berdiskusi akidah akhlak pada sore hari ini. Yang terhormat kepada dosen kami, yaitunya Bapak Mutasir SHI MSY, dan makalah ini disusun oleh yang pertama saya sendiri Febrianti Rahma dengan NIM 12-12-01-23394. Yang kedua Raihan Haikal Asril dengan NIM 12-12-01-12986. Yang ketiga M Zaki Akbar dengan NIM 12-12-01-12889. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Hakikat Keyakinan. Yang pertama, hakikat keyakinan kepada Allah, Rasul, dan Malaikat. A. Pengertian iman kepada Allah. 1. Makna iman kepada Allah. Iman menurut arti bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah secara yaitu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengerjakan dengan segenap anggota badan. Dengan demikian, iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, Allah Maha Esa. Sebagai perwujudan dari keyakinan itu harus diikuti dengan perbuatan, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Beriman kepada Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah Tuhan langit dan bumi, pencipta semua makhluk dan penguasa seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dia satu-satunya Tuhan pemberi rezeki kepada semua makhluk yang hidup dan mengendalikan segala urusan. Sebagai perwujudan dari keyakinan akan adanya Allah adalah dengan pengabdian kita kepadanya. Pengabdian kita kepada Allah adalah pengabdian dalam bentuk peribadatan, kepatuhan, ketaatan secara mutlak, tidak menghambat diri kepada selain Allah, dan tidak pula mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Jika sudah demikian, insya Allah hidup kita akan tentram. Sebagaimana firman Allah, yaitu dengan artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Apabila hati dan jiwa sudah tentram, maka seorang akan berani dan tabah menghadapi lika-liku kehidupan ini, dan segala nikmat selalu disyukurinya. Sebaliknya, setiap musibah dan kesusahan selalu diterimanya dengan sabar. Pada hakikatnya, kepercayaan kepada Allah sudah dimiliki manusia sejak ia dilahirkan. Bahkan manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah sejak ia berada di dalam arwah. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, atau seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau keesaan Allah. Manusia memiliki kecenderungan untuk berlindung kepada sesuatu yang maha kuasa. Ia adalah zat yang mengatur alam semesta ini. Akal sehat tidak akan menerima jika alam semesta yang sangat luas ini teramat rumit. Ini diatur oleh zat yang kemampuannya terbatas. Sekalipun manusia sekarang ini sudah dapat menciptakan teknologi yang sangat canggih, namun manusia tidak akan dapat mengatur alam raya ini. Dengan kecanggihan teknologinya, manusia akan dapat menghentikan
ke sedikit pun bumi untuk berputar. Jika demikian, siapakah zat yang maha pencipta dan pengatur itu? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara beriman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah haruslah tertanam dengan benar pada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya, dan kepada akhirnya akan merusak ibadah seorang secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal ia mengaku beragama Islam. Misalnya dengan kemakan para wali atau kiai untuk meminta keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan penyimpangan beribadah akibat dari cara-cara yang salah dalam beriman kepada Allah. Ditinjau dari segi yang umum dan khusus, ada dua cara beriman kepada Allah. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai secara umum atau secara garis besar Al-Quran telah memberi pedoman kepada kita dalam mengenal Allah. Yang kedua, bersifat tafsili, mengenal Allah. Yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah yang beriman tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Merupakan anugerah Allah atas diri kita bahwa Ia telah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat Al-Quran. Ia memperkenalkan diri bahwa Ia memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang luhur. Materi selanjutnya, hakikat keyakinan kepada Rasul dan Malaikat, yang akan disambung oleh teman kita yaitu Raihan Haikal. Kepada Raihan kita persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pembahasan kami, yaitu B. Hakikat keyakinan kepada Rasul dan Malaikat. Iman atau keyakinan kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya dan disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Imam Badawi, Rasul adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang baru untuk menyuruh manusia kepadanya. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan atau menjalankan syariat rasul-rasul sebelumnya. Sebagai contoh, bahwa Nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul, tetapi Nabi Harun hanyalah nabi, sebab ia tidak diberikan syariat yang baru, ia hanya melanjutkan atau membantu menyebarkan syariat di bawah Nabi Musa alaihi salam. Mengenai identitas Rasul dapat dibaca dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 7 dan Al-Mu'min ayat 78 yang artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa satu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah dari Allah, diputuskan atas semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Quran Surah Al-Mu'min ayat 78. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka dari golongan laki-laki. Tidak pernah ada rasul berjenis kelamin perempuan. Dan jumlah rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW sebenarnya sangat banyak.
Di antara para rasul itu ada yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dan ada yang juga yang tidak. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Kemudian Rasulullah menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 319 orang, suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah adalah bahwa kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dan memberinya beberapa tugas khusus untuk menjalankan perintah Allah, seperti mengurus alam semesta ini, mengatur hujan angin, menuliskan segala amal perbuatan manusia, mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini, ataupun menyampaikan wahyu dan sebagainya. Artinya kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, dan kitab-kitab dan nabi-nabinya. Ayat di atas menjelaskan bahwa beriman pada Allah merupakan pangkal keimanan terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Hal ini dimaksudkan bahwa wahyu diturunkan melalui perantara. Perantara yang menghubungkan wahyu itu adalah salah satunya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Masih banyak lagi makhluk Allah yang lain yang bertebar di jagat raya ini, baik yang nampak seperti gunung, lautan, matahari, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maupun yang tidak nampak oleh kasat mata kita seperti makhluk gaib seperti jin, roh, dan surga dan neraka. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada saudara kami Zaki. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan B. Hakikat keyakinan kepada kitab suci Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara istilah, Al-Quran bisa diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Sang Pencipta melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah jika seseorang membacanya. Di dalam Al-Quran terdapat isi yang memuat berbagai jenis aturan mengenai kehidupan manusia. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian dari Al-Quran. 1. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada saingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan menggunakan malaikat Jibril. Ditulis pada mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mempelajari dan membaca Al-Quran merupakan ibadah, dan Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. 2. Syekh Muhammad Khudari Baik, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. 3. Subi As-Salih, menurut Dr. Subi As-Salih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Definisi Al-Quran penting diketahui, terutama bagi Anda yang juga merupakan umat muslim. Al-Quran sendiri diturunkan secara berangsur-angsur, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, serta 22 hari. Al-Quran memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia dan bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi mereka yang beriman serta bertakwa. Kedua, pemahaman seputar Al-Quran sebagai makhluk. Pertanyaan ini sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara, bahkan sampai menimbulkan tragedi berdarah bernama Mihnah.
cuma gara-gara satu pertanyaan simpel. Oleh karena itu, Syekh Nawawi dalam kitabnya Qatru al-Ghaith memberi solusi jika ada orang yang kembali menanyakan pertanyaan klasik itu. Kata Syekh Nawawi, harus diperinci dulu yang dimaksud dari pertanyaan itu. Apa itu yang dituju Al-Quran kalam Allah, mushaf Al-Quran yang banyak beredar, atau bahkan maksud yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Tentu hal ini diutarakan bukan tanpa sebab, karena beda tujuan, beda pula jawabannya nanti. Nah, untuk Al-Quran yang dimaksud kalam Allah, Syekh Nawawi menjawab pasti itu bukan makhluk, karena kalamullah adalah qadim, dahulu, berbeda dengan makhluk yang merupakan sesuatu yang baru. Sedangkan Al-Quran yang dimaksud mushaf yang biasa kita baca jelas adalah makhluk, karena mushaf berasal dari makhluk bernama kertas. Sementara itu, jika yang dituju madlul, makna yang terkandung dalam ayat masih diperinci. Kalau madlulnya berhubungan dengan sifat-sifat Allah, seperti dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 menerangkan keesaan Allah, maka hal itu dikatakan qadim. Kalau yang dimaksud berkenaan dengan cerita masa lalu, seperti dalam surah Al-Lahab, maka bisa disebut makhluk. Intinya, jika berhubungan dengan sesuatu qadim dikatakan qadim, begitu sebaliknya. Pertanyaan mengenai Al-Quran itu makhluk atau bukan ini memang sangat penting untuk dibahas, karena dulu gara-gara satu pertanyaan ini banyak menimbulkan tragedi. Dalam kitab tarikh dicatat saat masih zaman khalifah terjadi tragedi bernama Mihnah, yakni cobaan keimanan mengenai apakah Al-Quran itu qadim atau hadis. Kalau menurut Ahlus Sunnah, jawabannya Al-Quran itu qadim, karena para ulama zaman itu berpendapat Al-Quran yang dimaksud adalah kalamullah. Pernah pertanyaan menjebak itu disodorkan kepada Imam Bukhari. Beliau dipaksa pemerintah yang saat itu mesra dengan Mu'tazilah untuk mengatakan kalau Al-Quran adalah makhluk. Landasan ini didasari pemikiran rasionalis Mu'tazilah yang melenceng dari Ahlus Sunnah. Saat itu Imam Bukhari menyatakan kalau Al-Quran mushaf yang terbuat dari kertas adalah makhluk. Untuk menghindari perselisihan berlanjut, Imam Bukhari pun pindah ke daerah bernama Naisabur. Kepindahan Imam Bukhari ini membawa kisah untuk sekaligus menyesakkan. Di Naisabur, beliau diterima baik oleh seorang ulama bernama Az-Zuhdi dan membuka halaqah kajian ilmu. Semakin lama di sana, semakin banyak pula yang ikut halaqahnya. Sampai ulama setempat merasa iri karena pengikutnya lebih tertarik kepada Imam Bukhari. Sehingga ketika mendengar kalau kepindahan beliau karena masalah Al-Quran, ulama Naisabur menjadikannya sebagai senjata untuk menyerang. Mereka memotong perkataan Imam Bukhari yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, padahal yang dimaksud Al-Quran mushaf dari kertas. Karena merasa difitnah, Imam Bukhari pun kembali pindah ke daerah lain agar tidak terjadi perpecahan. Karena saking parahnya masalah tersebut, beliau berkata, sampai ada yang bertanya begitu lagi, itu perbuatan bid'ah. Juga ada kisah Imam Hambali yang membela Al-Quran itu bukan makhluk. Beliau membelanya sampai rela dicambuk karena dirasa membangkang khilafah saat itu yang sudah dirasuki pemahaman Mu'tazilah. Beliau tetap tegar walau dalam kondisi seperti itu, boleh berkata Al-Quran itu makhluk. Dengan hati meyakini yang dimaksud Al-Quran di situ adalah Al-Quran cetakan, tapi beliau bersikeras mengatakan Al-Quran qadim agar pengikutnya tidak mengentengkan masalah tersebut. Sebab kejadian inilah Imam Syafi'i bermimpi Nabi merasa bangga atas pengorbanan Imam Hambali. Baiklah, untuk kesimpulannya, iman merupakan sumber kekuatan dalam diri seorang muslim. Seorang itu akan dapat merasakan betapa manisnya iman apabila ia ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai cara hidup, dan Muhammad SAW sebagai panutannya. Jika keseluruhannya telah diamalkan dalam perkataan, perbuatan, dan hati, maka seseorang itu akan merasakan betapa manisnya iman. Hilangnya nilai keimanan dalam jiwa seseorang itu apabila ia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah binasa imannya sampai ke lembah kehancuran adalah mereka yang menjadikan sekutu bagi Allah. Tetapi orang yang beriman teguh dan pendiriannya bahwa yang berhak disembah adalah Allah semata-mata. Dan adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka akan sesat sejauh-jauhnya dan tidak memperoleh pemimpinan Allah.
Akhirnya mereka akan menjadi umat yang merugi dan menyesal di akhirat kelak. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 8. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.